Shalom, perkenalkan nama saya Lady Febriana Nugrawati Bontinge dengan NIM 222611087. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai database dan juga trigger. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan exam, MySQL dan juga Apache. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan SQL Yoke. Kita buka SQL Yoke. Nah, pertama-tama saya akan membuat database-nya terlebih dahulu. Database-nya akan saya beri nama yaitu database catering. Jadi create database catering. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini telah tertulis sukses. Kita refresh, kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah ada database baru dengan nama database catering. Kemudian selanjutnya saya akan membuat beberapa tabel. Untuk tabel pertama saya akan membuat tabel pelanggan. Create tabel pelanggan. Kemudian buka kurung. Di sini pertama ada ID pelanggan dengan tipe data integer, panjang karakternya 2. Kemudian saya akan membuatnya menjadi auto increment. Setelah itu kita jadikan menjadi primary key. Selanjutnya ada nama pelanggan dan tipe data yaitu varchar. Dan panjang karakter yaitu 50. Selanjutnya ada alamat. Tipe datanya juga varchar. Dan panjang karakter 50 juga. Selanjutnya ada nomor telepon dan tipe data integer, panjang karakternya 12. Nah, selanjutnya di sini kita sudah bisa menutup query-nya. Setelah itu titik koma. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjalankan. Di sini ada error. Dituliskan no database selected. Nah, jadi di sini ketika kita menjalankan query-nya untuk create tabel, itu kita perlu memilih terlebih dahulu database yang akan kita gunakan. Jadi kita klik dulu database catering, setelah itu kita jalankan. Nah, di sini tertulis one success. Nah, setelah itu kita refresh. Kita lihat. Nah, pada database catering itu sudah tercantum tabel pelanggan di dalamnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat beberapa tabel lagi. Di sini saya sudah membuat dua tabel lainnya, yaitu tabel menu dan juga tabel karyawan. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah tertambah dua tabel, yaitu tabel menu dan juga tabel karyawan. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel yang akan menjadi penghubung antara tabel-tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi, kita copy saja, kemudian kita masukkan di bawahnya. Pertama di sini ada tabel pemesanan. Kemudian untuk kolomnya itu yang pertama ada kolom ID pemesanan. Kemudian ada juga kolom ID pelanggan dan kolom
ID menu. Nah, untuk tipe datanya kita ganti menjadi integer dan panjang karakternya menjadi 2. Di sini juga kita ganti. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan tanggal pemesanan. Kita beri tipe datanya yaitu date untuk tanggal. Nah, selanjutnya ada total pesanan. Dan tipe datanya yaitu integer dan panjang karakter 3. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat total harga dengan tipe datanya yaitu desimal dan karakternya yaitu 10,2. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi foreign key-nya. Jadi foreign key dalam kurung ID pelanggan tutup kurung references yang diambil dari tabel pelanggan dengan nama ID pelanggan. Oke. Kita copy saja ke bawah. Kita copy saja ini. Kita masukkan ke bawahnya. Kita ganti menjadi ID menu yang diambil dari tabel menu. Dengan nama yaitu ID menu. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba jalankan. Oh, ada error. Nah, setelah kita coba jalankan, di sini sudah tertulis sukses. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah tertambah tabel pemesanan. Selanjutnya, saya akan membuat beberapa tabel lainnya yang sama seperti tabel pemesanan ini. Di sini saya sudah membuat dua tabel lainnya, yaitu tabel pengiriman dan juga tabel memasak. Nah, di sini ketika saya jalankan, dia sudah tertulis 2 sukses. Nah, jadi di sini sudah ada 2 tabel baru, yaitu tabel memasak dan juga tabel pengiriman. Nah, selain itu saya juga akan menambahkan kolom baru pada tabel pemesanan. Kita klik kanan saja pada tabel pemesanan, kemudian kita alter tabel, kemudian kita tambahkan di bagian bawahnya sini itu status pembayaran. Kemudian tipe datanya adalah varchar.
varchar. Untuk panjang karakternya adalah 10. Nah, kita save saja. Nah, di sini tabel altered successfully. Berarti tabelnya itu sudah tertambah di dalam tabelnya ini. Jadi jika kita lihat pada tabel pemesanan, itu sudah ada kolom baru, yaitu status pembayaran. Nah, ini semua adalah tabel-tabel yang saya perlukan dalam membuat database catering. Nah, selanjutnya saya akan membuat trigger. Sebelum membuat trigger, di sini saya akan menambahkan beberapa data pada tabel-tabel karyawan, menu, dan juga tabel pelanggan. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa data pada tabel pelanggan, tabel menu, dan juga tabel karyawan. Ini untuk tabel pelanggan. Untuk tabel menu, ini ada bakso, mie ayam, dan juga ayam bakar, ikan bakar. Untuk tabel karyawan, di sini ada nama-nama karyawannya, yaitu Joko, Sinta, Chandra, dan Indah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat triggernya. Jadi untuk pembuatan trigger itu cukup kita klik kanan pada triggers yang tertulis di sini, kemudian create triggers, kemudian kita masukkan nama triggernya. Di sini saya beri nama transaksi. Create. Nah, di sini secara otomatis dia sudah membuatkan gambaran triggernya. Jadi kita hapus saja bagian sini. Kemudian kita buat setelannya itu menjadi after insert. Kemudian kita masukkan nama tabelnya, yaitu nama tabelnya adalah pemesanan. For each row begin, update database catering. Dengan nama tabelnya adalah menu. Kemudian set stok sama dengan stok dikurang dengan new total stok, total pesanan. Setelah itu where ID menu itu sama dengan new ID menu. Setelah itu kita tutup, titik koma. Kemudian kita coba jalankan. Kita execute all queries. Nah, di sini tertulis sukses, dan di sini trigger transaksi itu sudah ditambahkan. Nah, kita coba untuk melihat perubahannya. Nah, di sini sebelumnya itu untuk bakso itu ada 20. Nah, di sini saya akan melakukan pemesanan. Misalnya untuk ID pelanggannya itu ID pelanggan 1, yaitu Cinta. Setelah itu ID menunya itu bakso. Kemudian tanggal pemesanannya itu adalah tanggal 4. Dan total pesanannya itu adalah 10. Total harganya itu adalah
150.000. Status pembayaran lunas. Oke, kita refresh. Kemudian kita save change-nya. Kita lihat pada tabel menu. Nah, di sini pada tabel stok yang sebelumnya itu adalah 10, yang sebelumnya adalah 20, itu sudah menjadi 10. Karena telah dikurangi dengan pemesanan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat trigger baru dengan nama trigger penambahan. Create. Nah, di sini untuk trigger penambahan saya setel juga menjadi after insert. Jika trigger yang sebelumnya itu terjadi antara tabel pemesanan dan juga tabel menu, nah di sini itu saya ingin membuatnya antara tabel memasak dan juga tabel menu. Jadi update catering menu, set stok sama dengan stok ditambah dengan new total stok. Setelah itu where ID menu sama dengan new ID menu. Kemudian kita tutup. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini tertulis sukses dan sudah tertambah trigger penambahan. Nah, sekarang kita akan coba mengecek perubahannya. Nah, di sini sebelumnya itu untuk stok bakso itu ada 10. Untuk mie ayam itu ada 15 dan ikan bakar itu ada 20. Nah, sekarang saya ingin membuat yaitu pertama untuk karyawannya yang memasak itu adalah Joko sebagai koki. Setelah itu ID menunya itu saya pilih mie ayam. Untuk tanggal pemasakannya itu adalah tanggal 5. Kemudian untuk total stok itu adalah 10. Kemudian di refresh, kita lihat pada tabel menu. Nah, maka mie ayam yang sebelumnya itu adalah 15 itu menjadi 25. Nah, demikian pembahasan mengenai database dan juga trigger yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan shalom.